Selamat datang di Kuis Bruda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Bruda dalam karantina. Jadi ini bukan video pertanyaan, bukan juga video jawabannya. Karena kalau misalnya tidak ada video pertanyaan, bagaimana bisa ada video jawabannya? Dan kalaupun ada video jawaban tanpa ada video pertanyaan, itu akan menjadi video jawaban yang patut untuk dipertanyakan ya. Tetapi ini adalah video kompilasi dari episode 1 sampai episode 2 ya. Jadi baru 2 episode saja sudah membuat video kompilasi ya. Tetapi karena bukan saya yang punya channel ini, jadi saya tidak mau komentar lebih lanjut. Jadi ya, selamat menikmati video kompilasi ini. Pertanyaan pertama, sebelumnya kita putar dulu rodanya ya. Ya, putar. Komedi. Pertanyaan pertama ya. Warkop DKI sudah menghasilkan 34 film sepanjang karir mereka. Setiap tahun mereka bisa menghasilkan 2-3 film. Tetapi ada tahun di mana Warkop DKI hanya menghasilkan 1 film saja. Pertanyaan saya adalah, tahun berapakah itu dan film apakah itu? Ya, itu pertanyaan pertama dari Kuis Bruda dalam karantina. Dan jawabannya ada 2 film ya, yaitu Mana Tahan, karena A-nya banyak ya, di tahun 1979 dan Mana Bisa Tahan di tahun 1990. Jadi ada 2 film yang Mana Tahan, Mana Bisa Tahan. Hanya ditambah kata bisa ya di tengahnya ya. Ya walaupun sebenarnya pada film Mana Tahan nama Warkop DKI sebelumnya adalah Warkop Prambors ya, dan anggotanya saat itu ada 4 orang bukan 3 orang ya, yaitu Kasino, Indro, Nano Mulyono dan Dono ya, yang kalau disingkat itu jadi Kain ya. Seharusnya nama Warkop itu bukan Warkop DKI, bukan Warkop Prambors saat itu, tapi Warkop is Kain ya, begitu ya. Ya, tetapi 4 tahun setelah film Mana Tahan tayang, Nano Mulyono meninggal dunia. Ya. Ya. Baik, permainan ya. Pertanyaan kedua ya. Siapakah tokoh utama dalam Grand Theft Auto Vice City? Ya, itu pertanyaan kedua. Dan jawabannya adalah Tommy Vercetti ya, Tommy Vercetti. Jadi kalau kalian menjawab Carl Johnson atau CJ, jawaban kalian salah ya, karena Carl Johnson atau CJ itu adalah tokoh utama dari Grand Theft Auto San Andreas ya. Yang saya tanyakan adalah siapa tokoh utama dari Grand Theft Auto Vice City ya, yaitu Tommy Vercetti. Kita putar lagi. Film atau animasi? Baik. Avengers Endgame merupakan film dengan jumlah penghasilan kotor tertinggi di dunia untuk saat ini. Yang sebelumnya dipegang oleh film apa? Dan jawabannya adalah Avatar ya. Bukan Avatar The Legend of Aang ya, tetapi Avatar, hanya Avatar saja, tidak ada belakangnya ya. Kita putar lagi. Putar. Baik, orang atau blog. Masuk ke pertanyaan keempat ya. Video pertama yang diunggah di YouTube berada di sebuah kebun binatang. Apa nama kebun binatang tersebut? Itu pertanyaan keempat. Dan jawabannya adalah San Diego Zoo ya. Jadi lokasinya ada di kebun binatang di San Diego Zoo ya, di California kalau tidak salah, di Amerika Serikat. Jadi San Diego Zoo. Ya, putar. Gaya. Ini bukan gaya gravitasi, bukannya, tapi yang berkaitan dengan fashion ya. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Berasal dari negara manakah Louis Vuitton? Ya, saya tidak tahu apakah pengucapan saya sudah benar atau belum ya, tetapi yaitu berasal dari negara manakah Louis Vuitton? Dan jawabannya adalah Prancis. Jadi Louis Vuitton, saya tidak tahu apakah pengucapannya sudah benar atau belum, tetapi Louis Vuitton berasal dari negara Prancis. Kita putar lagi. Aktivisme. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Kematiannya pun menjadi misteri sampai saat ini.
Pertanyaan saya adalah, beliau lahir pada tanggal berapa? Dan jawabannya adalah 8 Desember 1965. Jadi Munir Said Talib itu lahir di Malang, kalau tidak salah, Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Dan ya, beliau meninggal pada tanggal 7 September 2004 ya. Pertanyaan ke-7. Pendidikannya. Pertanyaan saya adalah, apa bunyi dari sila kelima Pancasila? Dan jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu bunyi sila kelima dari Pancasila ya. Kalau lambangnya itu padi dan kapas. Ingat, padi dan kapas, bukan seperti yang dikatakan oleh Zaskia Gotik ya saat itu ya. I'm smart. No, you're not. Putar. Olahraga. Baik, pertanyaan ke-8. Kobe Bryant mencetak 81 poin melawan klub apa dan berapa skor akhirnya? Dan jawabannya adalah Toronto Raptors ya. Dan skor akhirnya adalah 122-104 ya. Seperti itu. Jadi memang Kobe Bryant luar biasa ya. Sungguh disayangkan beliau meninggal di usia yang sangat muda pada bulan Januari 2020 ya. Ya, sangat disayangkannya. Putar. Perjalanan atau acara. Pertanyaan saya adalah, satu-satunya museum falologi di dunia terletak di negara mana? Ya, itu pertanyaan ke-9. Dan jawabannya adalah Islandia. Jadi satu-satunya museum falologi di dunia terletak di negara Islandia. Ya, jadi museum falologi itu, bagi yang tidak tahu ya, museum falologi adalah museum penis. Ya, museum penis. Ya, museum penis ya. Gaya lagi. Baik, pertanyaan saya adalah, apa warna setelan jas yang dikenakan LeBron James pada NBA Draft tahun 2003? Dan jawabannya adalah putih. Jadi warna setelan jas yang dikenakan oleh LeBron James pada NBA Draft tahun 2003 adalah putih. Jadi warnanya putih tuh semuanya ya. Dianya tidak. Kita putar lagi. Putar. Perjalanan atau acara. Sangat tipis ya dengan musik tadi ya. Terletak di provinsi manakah Labuan Bajo? Dan jawabannya adalah Nusa Tenggara Timur. Jadi bagi kalian yang menjawab Nusa Tenggara Barat, hampir ya. Saya tidak bilang salah, tapi hampir benar ya. Nusa Tenggara Timur jawabannya ya, bukan Nusa Tenggara Barat. Jadi Labuan Bajo terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. 12, putar lagi. Hewan atau peliharaan? Baik. Hewan atau peliharaan. Jadi ada monyet di Sulawesi yang melakukan swafoto, dan kemudian ini sempat menjadi sengketa terkait hak cipta atas foto tersebut. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama monyet tersebut? Dan jawabannya adalah Naruto. Ya, Naruto ya. Jadi monyet makaka yang melakukan swafoto itu ya, monyet Sulawesi itu bernama Naruto. Dan ya, nama yang cukup unik ya, nama monyet Naruto. Putar lagi. Sains atau teknologi. Baik, pertanyaan saya adalah, apa kepanjangan dari CPU? Dan jawabannya adalah Central Processing Unit ya. Jadi CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Putar lagi. Otomotif atau kendaraan. Sangat tipis tadi ya dengan film atau animasi ya. Tapi otomotif atau kendaraan. Pertanyaan saya adalah, Porsche. Saya tidak tahu apakah pengucapan saya benar ya. Porsche
merupakan produsen otomotif yang berasal dari negara mana? Dan jawabannya adalah Jerman. Jadi Porsche, saya tidak tahu apakah pengucapannya sudah benar atau belum, tetapi Porsche merupakan produsen otomotif yang berasal dari negara Jerman. Putar lagi. Putar lagi. Perjalanan atau acara lagi, ya. Baik, pertanyaan terakhir adalah Candi Angkor Wat terletak di negara mana? Itu pertanyaan terakhir. Dan jawabannya adalah Kamboja. Jadi Candi Angkor Wat terletak di negara Kamboja. Putar. Ya. Aktivisme. Saya hapus ya kategori ini supaya tidak muncul lagi di pertanyaan berikutnya. Saya hapus. Ya. Baik, pertanyaan saya adalah kasus antara Muhatkli Aco dengan apartemen Green Pramuka City telah menarik perhatian banyak orang di Indonesia, terutama di media sosial. Hingga netizen meramaikan 2 tagar yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pertanyaan saya adalah, apa saja isi kedua tagar tersebut? Itu pertanyaan pertama ya. Dan jawabannya ada 2 tagar ya, yaitu Aco gak salah dan stop pidanakan konsumen. Jadi ada 2 tagar yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi Muhatkli Aco ini sempat menulis di halaman blog pribadinya yang isinya adalah kritik terhadap apartemen Green Pramuka City ya. Dan karena itu juga dia dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap apartemen Green Pramuka City. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Musik ya. Ini kategori yang tidak muncul pada episode sebelumnya. Baik, saya hapus ya kategori musik. Pertanyaan yang kedua ya. Billie Eilish memenangkan Grammy Awards yang ke-62, salah satunya dalam kategori Album of the Year. Pertanyaan saya adalah, apa nama album tersebut? Itu pertanyaan kedua. Dan jawabannya adalah When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ya. Itu saya seperti bernyanyi ya. Tetapi itu jawabannya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Jadi Billie Eilish memenangkan Grammy Awards yang ke-62 untuk kategori Album of the Year. Tapi tidak hanya Album of the Year saja ya, tapi ada kategori yang lain yang dia menangkan. Memang luar biasa ya dia. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Gaya. Baik, saya hapus ya kategori gaya. Hapus. Pertanyaan ketiga. Berasal dari negara manakah Uniqlo? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah Jepang. Jadi Uniqlo berasal dari negara Jepang. Saya putar lagi. Putar lagi. Ya. Ya. Hampir saja ya, sains atau teknologi. Tetapi ternyata kategori yang muncul adalah hiburan. Baik, saya hapus kategori hiburan ya. Pertanyaan yang keempat ya. Siapakah yang memerankan James Bond dalam film yang berjudul On Her Majesty's Secret Service? Ya, itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah George Lazenby. Ya, jadi George Lazenby memerankan James Bond dalam film yang berjudul On Her Majesty's Secret Service. Ya, jadi bagi kalian yang menjawab Pierce Brosnan atau mungkin Daniel Craig ya itu jawaban yang kurang tepat ya. Memang mereka berdua memerankan James Bond, tetapi bukan itu yang saya tanyakan ya. Yang saya tanyakan adalah siapakah yang memerankan James Bond dalam film yang berjudul On Her Majesty's Secret Service. Dan jawaban yang tepat adalah George Lazenby. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Nah, ini baru ya, sains atau teknologi. Baik, saya hapus ya kategori sains atau teknologi ini ya. Baik, pertanyaan saya adalah, femur merupakan sebutan lain dari apa? Itu pertanyaan yang kelima ya. Dan jawabannya adalah tulang paha. Ya, jadi femur itu sebutan lain dari tulang paha. Saya putar lagi. Putar lagi. Ya. Orang atau blog? Saya hapus kategori orang atau blog.
Memorial Perang Dunia Kedua di Brooklyn, New York sempat dicoret-coret oleh seorang fans untuk agenda YouTube yang sifatnya khusus. Pertanyaan saya adalah, apa isi coretan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-6. Dan jawabannya adalah subscribe to PewDiePie. Jadi Memorial Perang Dunia Kedua di Brooklyn, New York itu dicoret-coret oleh seorang fans, yang dimana fans tersebut menulis subscribe to PewDiePie ya. Saya tidak tahu ya mengapa fans tersebut melakukan hal konyol tersebut ya, tapi ya begitulah ya. Bentar lagi. Pendidikan. Baik, saya hapus ya kategori pendidikan. Pertanyaan saya adalah, dari angka 1 sampai angka 1000 terdapat berapa bilangan prima? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah 168. Jadi dari angka 1 sampai angka 1000 terdapat 168 bilangan prima. Dan bagi yang tidak tahu apa itu bilangan prima, silakan cari tahu sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu bilangan prima ya. Saya putar lagi. Putar lagi. Olahraga. Ya, baik, saya hapus kategori olahraga. Baik, pertanyaan yang ke-8 ya. Pada tahun 2005, Liverpool menjuarai Liga Champions melalui adu penalti melawan AC Milan atau AC Milan ya. Baik, pertanyaan saya adalah, siapakah penendang terakhir AC Milan yang gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut? Ya. Dan itu menyebabkan Liverpool juara Liga Champions ya. Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah Andriy Shevchenko. Jadi Andriy Shevchenko merupakan penendang terakhir yang gagal mengeksekusi penalti yang menyebabkan Liverpool menjuarai Liga Champions pada tahun 2005 di Istanbul, Turki ya. Yang dimana tendangannya ditepis oleh, kalau tidak salah, Jerzy Dudek ya namanya, kiper asal Polandia. Walaupun setelah itu pada tahun 2007 Liverpool berhasil membalas kekalahan mereka atas Liverpool dengan skor 2-1. Saya putar lagi, putar. Perjalanan atau acara. Baik, saya hapus kategori perjalanan atau acara. Baik. Pertanyaan yang ke-9 ya. Teror bom di Manchester Arena pada tanggal 22 Mei 2017 yang menewaskan 22 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka terjadi pada saat Ariana Grande menggelar konser di sana. Pertanyaan saya adalah, apa nama konser tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke... Dan jawabannya adalah Dangerous Women Tour. Ya, jadi teror bom di Manchester Arena pada tahun 2017 terjadi pada saat Ariana Grande menggelar konser tour ya juga bisa ya, yang namanya Dangerous Women Tour. Ini mana itu merupakan lagunya dia ya, Dangerous Women. Saya putar ya, putar. Komedi. Baik, saya hapus kategori komedi. Baik, pertanyaan yang ke-10 ya. Indonesia mempunyai komunitas stand-up comedy yang pertama kali dibentuk pada tahun 2011. Pertanyaan saya adalah, apakah slogan dari komunitas tersebut? Itu pertanyaan yang ke-10 ya. Dan jawabannya adalah Viva la Komtung. Jadi itu merupakan slogan dari komunitas stand-up Indonesia ya. Komtung itu sendiri artinya komedi tunggal ya, bukan komedi untung, bukan juga komedi tungkai ya, bukannya, tapi komedi tunggal. Saya putar ya, putar. Politik. Baik, saya hapus kategori politik. Baik, kuis kebangsaan yang sempat tayang secara langsung di merupakan kuis yang disponsori oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden saat itu. Pertanyaan saya adalah, siapakah mereka? Itu pertanyaan yang ke-11. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke... Dan jawabannya adalah Wiranto dan Haritanu Sudibyo. Jadi, kuis kebangsaan merupakan kuis yang disponsori oleh Wiranto dan Haritanu Sudibyo yang saat itu statusnya adalah calon presiden dan wakil presiden Indonesia ya, Republik Indonesia, atau yang lebih lengkapnya lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya.
Permainan. Baik, saya hapus kategori permainannya. Pertanyaan yang ke-12 adalah apa kepanjangan dari Dota? Dan jawabannya adalah Defense of the Ancient. Jadi Dota itu kepanjangannya Defense of the Ancient. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Film atau animasi? Baik, saya hapus kategori film atau animasi ya. Siapakah aktor yang memerankan Luke Skywalker dalam serial film Star Wars? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah Mark Hamill. Ya, jadi aktor yang memerankan Luke Skywalker bernama Mark Hamill. Mark Hamill juga mengisi suara Joker ya di serial animasi Batman ya. Baik, saya putar ya. Putar. Baik, hewan atau peliharaan. Berarti kategori terakhir adalah otomotif atau kendaraan. Kategori untuk pertanyaan terakhir maksud saya ya. Baik, pertanyaan yang ke-14 ya. Laba-laba merupakan hewan avertebrata yang termasuk dalam filum apa? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah Arthropoda. Jadi laba-laba termasuk dalam filum Arthropoda ya. Apa nama mobil balap yang dikendarai oleh Michael Schumacher pada saat menjadi juara Formula One 5 kali berturut-turut? Ya, itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Dan jawabannya adalah Ferrari atau Ferrari ya. Jadi mobil balap yang dikendarai oleh Michael Schumacher pada saat menjadi juara Formula One 5 kali berturut-turut dari tahun 2000 sampai 2004 adalah Ferrari atau Ferrari ya. Baik, kalau begitu sampai di sini saja ya acara ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada